Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan itu akan dilaksanakan kemarin ataupun sekarang, Senin ataupun Selasa, itu perbedaan yang bisa kita terima ya, mentolerir. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dalam kultum Pak Fuki itu tentang keutamaan Ramadan. Nah, dalam kultum ini akan dibahas beberapa keutamaan Ramadan yang akan Bapak sampaikan. Kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama, bulan suci Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, maka dari itu, kita selaku umat muslim harus membaca Al-Quran sebisanya dan semampunya, walaupun terbata-bata, walaupun masih ikro, walaupun belum Al-Quran, hafalannya belum banyak, kita harus berusaha tetap membaca Al-Quran dimanapun kita berada, yaitu di sekolah, di rumah, ataupun dalam perjalanan. Karena di dalam keutamaan membaca Al-Quran itu satu hurufnya berlipat-lipat pahala pada bulan Ramadan. Nah, jangan minder juga kalau misalnya kita belum bisa baca Al-Quran. Kita harus berlomba-lomba nih baca ikronya, ikro satunya, ikro duanya, ikro tiganya, ikro empatnya, atau bahkan ada yang menggunakan metode umi ataupun qiraati. Itu segerakan untuk cepat membaca, berlatih, dan dapat melanjutkan ke Al-Quran. Lalu yang kedua, kita sama-sama tahu bahwasanya di bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu ya. Jadi apabila kita melaksanakan maksiat itu menjadikan hawa nafsu kita harus dijaga. Lisan kita jangan sampai mengatakan sesuatu yang buruk, lalu dijaga untuk tidak menyakiti orang lain, kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, kepada sahabat, ataupun kepada guru-guru yang ada di sekolah. Nah, apabila ada yang mengatakan sesuatu yang tidak baik, segeralah mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, karena setiap manusia itu tidak luput dengan kesalahan. Nah, maka dari itu, apabila kita sudah melaksanakan kesalahan, kita harus cepat-cepat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minimal mengucapkan istighfar. Nah, yang ketiga yang kita harus tahu itu amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan kita pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mulai nih dicatat apa aja yang akan dilakukan di bulan suci Ramadan. Dimulai dari puasa ya, barang tentu itu harus dilakukan. Nah, tapi apabila adik-adik ataupun anak-anak yang masih kelas 1 ataupun yang belum kuat ataupun masih dalam masa pendidikan, pelajaran yang didampingi oleh orang tuanya, itu diusahakan untuk sampai maghrib. Nah, dilatih. Apabila ada yang setengah hari di hari-hari pertama, ya silahkan. Tapi itu hanya hari-hari pertama ya, hari-hari awal. Nah, untuk hari-hari selanjutnya, usahakan untuk sampai tamat atau sampai maghrib. Nah, lalu selain puasa, ada juga sholat wajib. Ya, sholat wajib itu diharuskan ya. Nah, yang diiringi oleh sholat wajib ada sholat rawatibnya, sholat sunnah antara sesudah atau sebelum sholat wajib itu sendiri. Nah, sholat duhanya apabila di sekolah disuruh ataupun diinstruksikan oleh gurunya, oleh teman-temannya diajak, itu harus dilaksanakan ya. Nah, terus apabila bulan Ramadan kan dibiasakan kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, apabila ada yang sholat tarawihnya di masjid, entah itu mau 11 ataupun 23, itu bukan permasalahan. Tapi yang bermasalah itu yang tidak sholat. Nah, itulah amalan-amalannya. Tadi kan udah dibahas juga ya tentang membaca Al-Quran. Yang keempat, pintu neraka itu ditutup dan pintu surga itu dibuka. Nah, kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dibukakan pintu surga, agar dapat rahmatnya, nikmatnya beribadah, dan kita harus tahu juga neraka itu sangat pedih, sangat jahat, dan sangat luar biasa menyeramkan untuk kita sebagai umat muslim apabila memasukinya. Nah, lalu yang terakhir di bulan suci Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang sangat mulia keutamaannya. Nah, itu akan dibahas di konten selanjutnya ataupun di video selanjutnya. Tapi sebagai penutup, Bapak akan menyampaikan bahwasanya di bulan suci Ramadan itu sangat luar biasa bulannya, sangat luar biasa waktunya. Kita harus banyak berdoa. Nah, salah satu keutamaan bulan Ramadan pula itu adalah diijabahnya setiap doa. Nah, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian butuhkan, itu kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sudah sholat, di setiap ada hujan ataupun ada waktu-waktu mustajab yang lainnya. Nanti kita akan bahas tentang waktu-waktu mustajab. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kultumnya dicukupkan. Ada 5 poin kurang lebih. Nah, nanti boleh dicatat atau boleh juga diulang-ulang agar dapat memahaminya secara menyeluruh. Nah, apabila ada yang bertanya, boleh langsung tanyakan di kolom komentar atau hubungi yang tertera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.